Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel ini, channel Ardhito Darmawan. Dan selamat buat teman-teman yang sudah sampai di chapter ke-9 ini. Ya, yang pastinya kita akan membahas lagi tentang rasio keuangan. Yang mana di rasio keuangan ini kita akan membahas agak lebih rumit, tapi tenang aja teman-teman. Saya akan mencobanya untuk membahas ini dengan cara yang amat simpel dan sederhana, sehingga teman-teman bisa mengaplikasikan ini di dalam bisnis kecil teman-teman atau di dalam pengaplikasian teman-teman dalam membeli sebuah saham. Oke teman-teman, setelah teman-teman menonton video sebelum-sebelumnya, saya sudah membahas tentang beberapa rasio keuangan penting yang teman-teman harus ketahui, dan saya juga sudah membahas beberapa segmen sebelumnya untuk bagaimana pola pikir orang kaya dan pola pikir orang miskin. Dan saya harap di video ini teman-teman bisa lebih fokus, karena di sini penjelasannya agak sedikit rumit, tapi saya akan mencoba menjelaskan ini secara lebih sederhana, seperti itu. Oke, jadi di video kali ini pembahasannya adalah tentang price to book value. Oke, apa sih price to book value ini? Nah, di price to book value ini kita akan membandingkan nih teman-teman, jika perusahaan ini di pasaran atau let's say kita sebut di capital market, dan terhadap ekuitasnya, ekuitas yang sudah dibagi dengan list share-nya. List share itu artinya lembar sahamnya, lembar saham kepemilikannya. Nah, terdengar rumit, tapi mari kita akan coba breakdown dengan kasus bakso sukses yang kemarin. Jadi untuk pembahasan di price to book value, sebelumnya saya akan butuh iPad untuk mengkotret-kotret. Teman-teman, saya harap bisa fokus. Oke, kita buka notes-nya. Oke, teman-teman, sekarang notes-nya sudah kebuka. Dan sekarang kita akan bahas tentang PBV. Oh, sebelum kita bahas price to book value, kita harus membahas dulu book value itu apa. Book value juga memiliki rumus tersendiri, teman-teman. Kita harus mencari book value. Nilai buku atau nilai bersih yang sudah dibagi terhadap lembar sahamnya. Oke, book value ini dia membutuhkan dua data, teman-teman. Dua data, yaitu yang pertama adalah equity, ekuitasnya, nilai bersih perusahaannya. Oke, mari kita ingat-ingat kembali kisah di bakso sukses kemarin. Dia akan memiliki aset 130 juta. Namun dia juga memiliki liabilitas senilai 30 juta, sehingga dia memiliki equity senilai 100 juta. Oke, dari data ini adalah bakso sukses. Dari kisah ini kita akan lanjutkan, karena book value rumusnya adalah equity per list share atau lembar saham. Teman-teman harus ingat-ingat aja ini rumusnya book value. Ketika kita sudah mengetahui rumus book value adalah equity dibagi lembar saham, maka di sini kita sudah mendapatkan nilai equity-nya, namun kita belum memiliki lembar sahamnya. Oke, sekarang kita bikin aja kasus di bakso sukses ini. Let's say dia memiliki lembar saham, sorry, saya salah. Lead share-nya dia 50.000 lembar saham. Oke. Jadi kita akan masukkan ke rumus yang ini. Ini rumus book value, bahwa equity-nya dia memiliki 100 juta. Dibagi dengan 50.000 lembar saham, sama dengan 2.000, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, jadi ini adalah book value
dari bakso sukses. Nah, dari data ini kita bisa lihat apa? Kita harus melihat juga harga sekarang di marketnya berapa sih untuk harga saham atau harga perusahaan di bakso sukses tersebut. Makanya kita harus lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah price to book value atau kita singkat sebagai PBV. Price to book value ini rumusnya adalah harga saham saat ini dibagi dengan book value. Oke, sekarang kita anggaplah let's say bakso sukses ini sudah melantai di bursa atau dia memiliki harga jual saham harga jual saham 1.000 per lembar saham. 1.000. Di sini tulis dulu ya rumusnya. Price to book value adalah harga market dibagi dengan book value-nya. Jadi di sini harga sahamnya 1.000 let's say dibagi dengan book value-nya tadi kita ketemu di 2.000. Maka price to book value-nya adalah 0,5 kali. So, sudah selesai teman-teman untuk pembahasan price to book value. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, saya akan bahas ulang dari atas sampai bawah sehingga teman-teman bisa lebih memahami secara lebih jelas. Oke, teman-teman, di sini kan jadi kita kan sudah membahas tentang price to book value. Price to book value ini tidak bisa kita dapatkan sebelum kita mengetahui book value-nya dulu. Book value itu adalah apa sih? Book value ini adalah berapa sih nilai perusahaan setelah dibagi-bagi dengan lembar sahamnya, lembar saham kepemilikannya, teman-teman. Seperti itu. Makanya dia memiliki rumus untuk nge-breakdown book value-nya dulu dari bakso sukses ini. Karena kita sudah membahas tentang bakso sukses ini di video sebelumnya, dia memiliki aset 130 juta. Terus dia juga tapi memiliki hutang 30 juta. Akhirnya kita dapatkan equity-nya sebesar 100 juta karena rumus equity adalah total aset dikurangin total liabilitas. Seperti itu. Lalu setelah kita mendapatkan nilai equity, kita masih ada kurang data nih, yaitu lease share atau lembar saham yang dibagikan. Nah, untuk dapat lease share ini, teman-teman jika kasusnya di saham, kalian bisa membuka laporan keuangan. Di situ ada di website Bursa Efek Indonesia, kalian bisa lihat ada lease share. Kalian juga bisa lihat equity-nya berapa, asetnya berapa, liabilitas berapa di laporan keuangan, kalian bisa lihat. Namun ini adalah pembahasan di bakso sukses yang saya buat sendiri kasusnya agar mempermudah teman-teman untuk bisa mencerna konsep simpelnya seperti ini. Yuk lanjut. Nah, book value ini akhirnya kita sudah memiliki equity-nya sudah ada. Lease share-nya kita anggaplah 50.000 lembar saham. Jadi kepemilikannya ada 50.000 lembar saham. Jadi kita sudah bisa masukkan rumus book value 100 juta. 100 jutanya dari sini, dari equity dibagi dengan 50 juta dari sini, dari lease share, sehingga dia mendapatkan book value-nya di 2.000. Karena kita sudah mendapatkan book value-nya, maka kita bisa lanjutkan proses selanjutnya, yaitu price to book value. Namanya aja sudah price to book value. Oke, jadi kalau kita pisahkan adalah seperti ini, teman-teman. Ini adalah bagian 1 dan ini adalah bagian 2. Jadi kita butuh 2 data untuk membandingkan ini untuk mendapatkan rasionya. Price-nya dulu nih. Price-nya berapa? Kita harus tahu. Price-nya berapa? Kita tinggal buka aja saham A, misalkan lagi di harga berapa, atau kita lihat perusahaan yang kecil yang akan kita beli itu di harga berapa lembar sahamnya.
Lalu kita kan sudah mendapatkan harga market di 1000, let's say. Bakso sukses ini dijual dengan 1000 lembar per saham. Nah ini, 1000 lembar per saham. Dan book value-nya juga kita sudah dapat, yaitu di 2000. Maka 1000 dibagi 2000 adalah 0,5 kali. Nah, dari data ini maksudnya apa? Penting buat kita bukan hanya bisa menghitung sebuah rasio laporan keuangan, tapi penting juga buat kita untuk berpikir, menganalisa, dan mengetahui ini maksudnya apa. Jika angkanya segini artinya apa? Oke, simpelnya adalah jika price to book value di bawah 1, itu artinya bagus, teman-teman. Artinya harga saat ini, harga 1000 ini sedang di bawah harga equity-nya, teman-teman. Jelas, karena book value-nya 2000. Jadi, ini adalah kategori under value. Kalian harus belajar juga tipe-tipe price ya. Price itu ada under value, fair value, dan over value. Jadi itu mungkin di pembahasan selanjutnya, tapi kalian harus tahu juga. Nah, ini adalah contoh berarti harga saham ini sedang murah. Let's say kalian beli di harga 1000, kalian masih memiliki kesempatan untuk harga sahamnya paling tidak seharga modal bersihnya, yaitu 2000. Jika kasusnya seperti ini, kalian punya gap tuh antara 2000 ke 1000. Kalian bisa memiliki persentase 100% nih, 1000 ke 2000. Dari 1000 ke 2000. Kalian bisa memiliki opportunity 100% di kemudian hari jika kalian sabar menunggu dan kalian sudah sudah mereview laporan keuangan Bakso Sukses ini secara lengkap. Kalian bisa memiliki peluang untuk mendapatkan profit 100%. Karena jika asumsi harga sahamnya terus naik dan dan equity-nya tetap bertambah atau tetap stay atau tetap bertambah, seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi seperti itu aja konsep simpelnya untuk price to book value, teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Jika teman-teman belum paham, kalian harus tonton lagi. Ulang-ulang aja videonya, nggak apa-apa sampai paham. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.